Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Fitri, jurusan PIAUD, ingin menjelaskan tentang mata kuliah metode tahfiz Al-Quran, dosen Dr. Perlindungan Simbolon MUS, Kampus Al-Kifayah Riau. Metode tahfiz Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sisi keunikan dalam proses penghafalannya. Setiap individu diberikan kemampuan berupa cara tertentu untuk menghafal. Aktivitas tahfiz Al-Quran ini telah menjadi bagian kehidupan dan menjadi tradisi utama untuk generasi awal di mana Al-Quran diturunkan di masa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tahfiz Al-Quran merupakan gabungan antara tahfiz dan Al-Quran. Tahfiz adalah kata yang menunjukkan suatu keadaan dalam jiwa yang menguatkan suatu yang telah dicapai dengan pemahaman. Ada beberapa metode penghafalan Al-Quran. 1. Metode talqin dan metode tikrar. Mengajarkan anak menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah dengan cara membacakan terlebih dahulu ayat dihafal secara berulang-ulang sehingga anak menguasainya. Contohnya, kita harus menyuruh anak mengikuti kata yang kita ucap. Penghafalan Al-Quran ataupun ayat-ayat pendek seperti Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lalu kita suruh anak itu mengikuti kata yang kita bacakan tadi. Yang kedua, metode gerakan dan isyarat. Metode ini cocok untuk anak yang mempunyai daya konsentrasi pendek dan tidak bisa diam. Metode ini menarik bagi anak yang kurang tertarik dengan lafaz-lafaz ayat yang sedang dihafal. Yang ketiga, metode qiraah ataupun membaca. Metode ini memiliki kesamaan dengan metode tikrar yang menghendaki pengulangan terus-menerus. Tetapi metode ini mensyaratkan bahwa anak sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Contohnya, anak kita suruh untuk membaca beberapa kali supaya penghafalannya lebih mantap lagi. Yang keempat, metode dengar anak sebayanya. Metode ini memiliki kemiripan dengan metode sebelumnya. Sisi perbedaan terletak pada pengaruh sumber suara. Pasti setiap manusia memiliki pita suara yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang suaranya tinggi, ada yang rendah. Tetapi tidak membuat kita patah semangat untuk membaca terus-menerus ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita nggak perlu patah semangat walaupun suara kita tidak sama seperti teman lainnya yang bagus, yang indah. Karena kita memiliki suara khas kita sendiri. Yang kelima, metode sima'i atau tasmi. Metode sima'i adalah menghafal Al-Quran dengan cara mendengar ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal, baik dari seseorang yang akan dihafal, baik dari seorang hafiz maupun mendengar melalui media elektronik seperti handphone, laptop. Jadi kita mengikuti yang ada di HP, mendengarkan, mengikuti. Pasti ada dalam hati kita untuk mengikutinya suara ayat-ayat Al-Quran di dalam HP. Yang enam, metode murajaah. Metode murajaah adalah metode penghafalan Al-Quran dengan cara mengulang kembali dengan hafalan yang pernah dihafal. Mengulang kembali hafalan yang telah kita hafal supaya kita tidak lupa apa yang kita hafal tadi. Karena manusia memiliki kelupaan karena tidak luput dari kata lupa. Makanya kita mengulangi kembali penghafalan kita supaya kita makin lancar. Ketujuh, metode jamaah.
Metode jamaah adalah penghafalan Al-Quran dengan cara bersama-sama yang dipimpin oleh ketua atau instruktur dari kelompok. Contohnya di setiap desa ada perwiritan, kelompok perwiritan. Di situ setiap kelompok perwiritan ada perwakilan ketua. Perwakilan ketua untuk membaca surat ataupun surat Yasin. Jadi kita mengikuti ketua tadi bersama-samaan. Yang 8, metode kitabah. Metode kitabah adalah menghafal Al-Quran dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran pada potongan kertas atau dalam catatan-catatan tertentu yang akan mempermudah hafalan. Contohnya kita di suatu tempat ingin pergi di suatu tempat, tetapi kita tidak membawa Al-Quran. Sebelum kita mengunjungi suatu tempat, kita mempersiapkan dulu catatan di potongan kertas tadi supaya kita mudah untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Quran tadi. Jadi penghafalan kita tetap terjaga, tetap dilaksanakan dimanapun kita berada. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya. Saya di sini masih belajar supaya makin tahu ilmu tentang metode-metode tahfiz Al-Quran. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya minta maaf. Karena setiap manusia pasti ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.